Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 751, Yatim Piatu. Pria itu berjalan masuk dan berkata dengan singkat, "Coba jelaskan," ucap Chris tanpa menolehkan kepalanya. Dia bilang asosiasi Maple Pavilion adalah sebuah gerombolan pengacau yang tidak punya aturan. Kita semua, termasuk Anda, bekerja untuk orang lain. Karena dalam asosiasi Maple Pavilion unsur nama Valentino berada di depan, sedangkan unsur nama Anda berada di belakang. Jadi, dia bilang semua orang yang ada dalam asosiasi kita, mulai dari atasan sampai bawahan, termasuk Anda, semuanya adalah boneka yang dimanipulasi orang lain. Pria itu langsung mengatakan semua informasi yang dia dapat setelah terdiam sejenak. Chris mengangguk, kemudian dia mengambil sehelai kain dan mengelap pistolnya dengan lembut. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya membungkuk dan menunggu. Beberapa saat kemudian, Chris baru menyimpan pistol Desert Eagle itu dan langsung berdiri tegak. Kemudian dia melangkah maju dan berjalan keluar. "Apa ada yang harus saya lakukan, Kak Chris?" tanya pria itu. "Kalau ada orang yang ingin membuat masalah, aku akan mengajarinya prinsip negara Nagon. Berbicara sembarangan dapat mendatangkan bencana. Itu prinsipnya," kata Chris sambil tersenyum sinis. Ketika mendengar kata-kata Chris, pria itu buru-buru mengikutinya. 20.000 orang berjaga di pos, 32.400 orang sisanya dialokasikan penuh untuk dikirim menghadap Panglima Selwyn. Chris mengeluarkan perintah, kemudian melangkah keluar dari ruangan. Kali ini, Chris masih harus memimpin tim secara langsung. "Kak Chris, keseluruhan anggota Panglima Selwyn ada 67.000 orang, sedangkan kita..." Pria itu tampak sedikit ragu. Satu prajurit asosiasi Maple Pavilion bisa melawan 10 orang. Setiap prajurit sudah pernah menghadapi ratusan pertempuran. 30.000 prajurit kita melawan 60.000 prajurit mereka. Hal ini adalah suatu kehormatan untuk mereka. Chris berbicara sambil berjalan ke panggung tinggi yang ada di depannya. Panggung tinggi setinggi 6 meter itu sama seperti panggung pada umumnya. Pria itu tidak merasa ragu lagi, dia pun mengangguk. Setelah berkonsultasi lagi dengan Chris, pria itu berjalan ke ruang pengumuman. "Perhatian kepada seluruh departemen asosiasi Maple Pavilion, Kak Chris memerintahkan semuanya untuk berkumpul di panggung. 300 senapan mesin berat, 30 meriam dengan RPG dan 200 peluru meriam. Semua anggota mengenakan seragam tempur darat dan dibekali dengan amunisi penuh. Semua orang siap berperang." Dalam sekejap, semua prajurit yang ada di markas asosiasi Maple Pavilion langsung bergerak. Ketika setiap anggota asosiasi Maple Pavilion mendengar pengumuman ini, mereka menghentikan semua kegiatan mereka dan langsung pergi untuk berkumpul di panggung tinggi. Chris berdiri di panggung setinggi 6 meter. Dia menghadap ke timur dan berdiri dengan angkuh. Wajahnya penuh dengan aura keangkuhan. Bagian timur adalah arah negara Nagon. Setiap kali memimpin pertempuran, Chris akan berdiri di panggung tinggi ini untuk memberi semangat tempur. Chris menghadap ke timur agar membuatnya selalu ingat dengan apa yang diperjuangkannya. Persoalan Chris hanyalah satu bagian dari sekian banyak kekuatan asosiasi Valentino Empire. Seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan Hendrik berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan dan memperkuat diri. Mereka tidak bisa melakukan serangkaian pertempuran yang sama seperti Chris, tapi mereka juga terus berjuang di bidang yang mereka kuasai. Semua upaya dilakukan untuk kembali ke rumah. Semua upaya dilakukan hanya untuk hari kepulangan mereka ke rumah. Kota Neo adalah rumah mereka.
Hanya Valentino yang bisa membawa mereka pulang ke rumah. Seperti sebuah mercusuar yang menerangi jalan di depan mereka. Hendrik dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat upaya mereka. Kota Vero juga mulai mengalami perubahan secara bertahap karena keikutsertaan Valentino. Di klub bar di Kota Vero, John bersandar di kursi kulit dengan jubah mandi yang membalut tubuhnya. Di samping John, ada dua gadis yang sedang memijatnya. Dua gadis itu berpakaian minim. Kulit mereka terlihat sangat halus di bawah pancaran sinar lampu merah muda di dalam ruangan itu. Sambil memijat, dari waktu ke waktu kedua gadis itu mengangkat kepala mereka dan memberikan ekspresi menggoda pada John. Bagaimanapun juga, John adalah tuan muda pertama grup yang mandar Kota Vero. Tidak hanya statusnya saja yang terpandang, aset yang dimiliki keluarganya pun sangat banyak. Kalau mereka bisa menjalin hubungan dengan John, John bisa memberikan sedikit dari kekayaannya untuk mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan ini seumur hidup mereka. Akan tetapi, hari ini suasana hati John tampaknya sedang dalam keadaan buruk. Tidak peduli bagaimana dua gadis itu memberi isyarat, John tidak terlalu memperhatikan mereka. Raut wajahnya masam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, pintu ruangan diketuk, lalu dua orang pemuda pun masuk ke dalam. Kak John. Setelah dua pemuda itu masuk ke dalam ruangan, mereka buru-buru membungkuk dan menyapa John. Aku sudah bilang, jangan datang menemuiku kalau kalian belum menyelidikinya dengan jelas. John mengangkat kepalanya dan menatap kedua pemuda itu. Kak John, semua informasi yang berkaitan dengan Leno Wijaya sudah diselidiki dengan jelas. Ucap salah satu pemuda dengan hormat. Ketika mendengar hal itu, John yang semula sedang berbaring pun langsung duduk dan berkata, Katakan semuanya tanpa kurang sedikit pun. Baik, Kak John. Leno adalah warga lokal Kota Vero. Dulu dia berasal dari panti asuhan distrik Haven. Kemudian setelah tumbuh dewasa, dia meninggalkan panti asuhan. Dia tinggal sebentar di Kota Vero, kemudian meninggalkan Kota Vero. Setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi tentang Leno. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba muncul di Kota Vero. Seharusnya dia belum lama kembali. Pemuda itu mengatakan semua informasi lengkap yang diperolehnya dari penyelidikan tanpa ragu. Rhys, si rubah licik ini, sangat cermat dalam melakukan sesuatu. Ketika Rhys mengurus kartu identitas untuk Valentino waktu itu, dia tidak hanya membuatkan Valentino kartu identitas palsu, tapi juga memberi latar belakang yang bersih untuk identitasnya itu. Harus diakui bahwa langkah yang dilakukan Rhys sangat bagus. Dia membantu Valentino mengatasi kekhawatiran yang tidak diperlukan. Kalau tidak, dengan nama Leno Wijaya yang berangsur-angsur menjadi terkenal di Kota Vero, pasti akan ada banyak orang yang menyelidikinya. Dari trik penipuan yang dilakukan Rhys, dia telah menghindarkan Valentino dari masalah ini. Saat ini, identitas Valentino di Kota Vero adalah sebagai Leno dan identitas itu nyata adanya. Apa? Ternyata dia hanya seorang anak yatim. Hahaha. Lucu sekali. John awalnya terdiam ketika mendengar hal itu. Setelah itu dia tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Pantas saja Leno seperti tidak takut mati saat balapan dengan John. Tidak peduli seberapa berbahaya tikungan itu, Leno langsung melewatinya tanpa memperlambat kecepatannya sedikitpun. Ternyata Leno hanyalah seorang yatim piatu dan pria sebatang kara yang tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan. Benar, Kak John. Dia hanya seorang anak yatim piatu. Pemuda itu pun ikut tertawa. Lalu bagaimana dia bisa berhubungan dengan Erika? Apa dia menjadi kaya setelah tinggal di luar selama beberapa tahun ini? John mengusap dagunya sambil berpikir. Kak John, aku juga sudah menyelidiki latar belakang Leno. Dia sama sekali tidak mengenal tokoh besar manapun.
Tapi dia sudah melanglang buana untuk mencapai kesuksesannya di luar sana selama beberapa tahun ini. Mungkin dia sudah menghasilkan cukup banyak uang. Jadi setelah Leno kembali, dia membeli sebuah rumah di kompleks Sea Garden. Aset yang dimilikinya hanya rumah itu dan satu buah mobil Volkswagen Centena, selebihnya tidak ada. Mengenai bagaimana Leno bisa berhubungan dengan Kak Erika, sepertinya dia mengenal Kak Erika dari balapan mobil itu. Jawab pemuda itu dengan segera. Ketika mendengar hal ini, John tidak langsung menjawab, dia sedikit mengernyit. Apakah hal ini benar-benar hanya sesederhana itu? Bab 752, 2 triliun saja. Meskipun aku sangat meremehkan dia, aku harus mengakui kalau kemampuan balapnya sangat hebat. Sekarang, aku sedang berpikir, seorang anak yang tumbuh besar di panti asuhan dan tidak pernah menyetir, bagaimana mungkin kemampuan menyetirnya begitu bagus karena bekerja beberapa tahun di luar kota? Beberapa pembalap yang kukenal, mereka berlatih selama 5 tahun juga tidak sehebat Leno. Ujar John dengan curiga. Jangan-jangan Leno adalah orang yang genius. Aku tidak peduli dia orang genius atau apa. Kak John, orang tidak berguna dan tidak punya latar belakang seperti dia. Asalkan Kak John bersuara, aku akan langsung membawa anak buah untuk menghancurkannya. Melihat John begitu hati-hati, anak muda itu merasa John terlalu memandang tinggi masalah ini. John berpikir sesaat, lalu berkata sambil melambaikan tangan. Sementara tidak perlu. Dia hanya seorang pecundang, juga tidak akan memberi dampak kepadaku. Dengan karakter Erika yang begitu sombong, dia tidak mungkin memedulikan Leno. Jadi, aku tidak perlu menghabiskan waktu untuk melawannya. Kita pantau beberapa waktu dulu. Kalau dia tidak mengganggu rencanaku, aku akan biarkan dia hidup lebih lama. Ujar John. Sebagai tuan muda grup Yamandar Kota Vero, John tentu saja punya kesombongannya sendiri. Di mata John, Leno hanyalah seorang pecundang yatim piatu. Dia tidak bisa dibandingkan dengan status John. Menyuruhnya melawan Leno hanya akan membuatnya kehilangan harga dirinya. Baik, Kak John. Aku paham. Ujar si pemuda, lalu langsung meninggalkan kamar bersama pemuda lain. John tertawa licik sambil menolehkan kepala ke arah dua gadis muda itu. Masalah yang selalu mengganjal di hatinya sudah terpecahkan. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Leno si yatim piatu itu sudah dilupakannya sejak awal. Hei! Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat buruk, John berjalan ke arah dua gadis muda itu. Tuan muda John, Anda? Plak! Gadis muda itu belum sempat menyelesaikan omongannya, John langsung memukul bagian bokong si gadis muda. Tenaga John yang sangat kuat membuat gadis muda itu kesakitan, tapi dia juga tidak berani mengatakan apapun. John terus-menerus tertawa licik, dia lebih menyukai cara kasar seperti ini. Setelah itu, dia langsung melompat tanpa ragu-ragu. Dalam sesaat, di dalam kamar menjadi sangat kacau. Keluarga Lowell adalah keluarga lama yang paling makmur di distrik Haven, Kota Vero. Kediaman keluarga Lowell pasti berada di area yang paling strategis dengan lingkungan yang terbaik. Tidak hanya sarana transportasi yang praktis, bahkan lingkungan di sekitar juga sangat nyaman. Selain itu, ada sebuah rumah di sebuah daerah yang berjarak sekitar 2 km dari keluarga Lowell adalah rumah pribadi Erika. Di dalam ruang tamu, Erika duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya. Penampilan pria paruh baya itu sangat bermartabat, fitur wajahnya tajam dan tegas. Dia adalah Henry Lowell, anak pertama keluarga Lowell dan ayah dari Erika. Dikarenakan tuan besar keluarga Lowell masih sehat, posisi kepala keluarga belum diturunkan. Namun, sebagai anak pertama keluarga Lowell, kemungkinan besar Henry akan menjadi kepala keluarga Lowell berikutnya. Ayah, begitulah ceritanya. Ujar Erika dalam satu tarikan napas, lalu mengambil teh di atas meja dan meminumnya.
Kamu harus elegan. Sudah sering kubilang, jadi perempuan harus elegan. Henry menggelengkan kepala dengan tidak berdaya sambil memelototi Erika dengan tatapan kesal. Sebagai anak pertama keluarga Lowell, Henry punya kemungkinan besar menjadi penerus kepala keluarga. Jadi dia harus bersikap tegas. Anak-anak generasi ketiga keluarga Lowell semuanya sangat takut dengan paman pertama ini. Namun, dia hanya kehilangan akal saat menghadapi Erika. Kini, Erika memegang gelas teh sambil menundukkan kepalanya dan melirik Henry sekilas. Setelah itu, dia tidak memedulikannya lagi. Henry menggelengkan kepala tak berdaya. Entah sudah berapa banyak cara yang dia pakai untuk menghadapi anaknya, tapi semuanya tidak berguna. Namun, setidaknya Erika tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Henry terpaksa menutup sebelah mata terhadap kelakuan Erika dan membiarkannya begitu saja. Apakah Leno memang sehebat yang kamu katakan? Tanya Henry. Tentu saja. Dia sangat hebat, ayah. Ada 20 preman yang membawa tongkat pemukul langsung dikalahkan Leno dalam sekejap. Bukankah dia sangat hebat? Ujar Erika dengan serius. Dia bahkan tidak gugup ketika berbohong. Erika juga tidak paham kenapa dirinya mau berbohong terhadap Henry. Dia hanya ingin Leno lebih dihargai oleh keluarga Lowell. Erika juga tidak tahu kenapa dia bisa berpikiran begitu. Keren juga. Apakah di kota Vero ada pewaris seni bela diri bernama Leno? Henry berpikir sambil meraba dagunya. Setelah itu, dia mengangkat kepala sambil bertanya. Dari keahlian bela dirinya, apa kamu ada melihat hubungannya dengan keluarga seni bela diri di kota Vero? Tidak, ayah. Keahliannya bukan berasal dari keluarga seni bela diri di kota Vero. Ujar Erika dengan serius. Henry menganggukkan kepala sambil bergumam. Apakah ahli bela diri yang tidak resmi? Mungkin juga. Begini saja, kamu sering-sering kontak dengannya sambil mengenalnya lebih dalam. Kalau semuanya sudah jelas dan yakin tidak ada masalah, kamu boleh bawa dia ke keluarga Lowell. Ujar Henry sambil menyipitkan matanya. Hah? Ujar Erika dengan kebingungan. Kata-kata Henry seakan-akan bermaksud bertemu dengan orang tua. Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Kalau seni bela dirinya sangat bagus dan tidak punya riwayat yang buruk, maka dia akan sangat berguna untuk keluarga Lowell. Tapi ini adalah rencana akhir, sekarang kamu sering-sering kontak dengannya dulu. Jelas Henry. Erika cemberut sambil berkata. Ayah mau menyuruh aku menangani Leno dengan kecantikanku. Apa ayah tidak takut Leno punya niat buruk terhadapku? Henry tidak khawatir sama sekali setelah mendengar kata-kata Erika, melainkan hanya tertawa terbahak-bahak. Kalau anak-anak dari keluarga Lowell bisa diserang oleh siapapun, itu akan terlalu mencoreng nama kita. Yang terpenting itu mana mungkin aku tidak tahu karakteristik anak perempuanku. Aku sudah sangat berterima kasih kepada langit kalau kamu tidak menindas orang. Ujar Henry sambil tertawa. Erika memutar bola matanya dan berkata, Kalau begitu, beri aku uang. Erika mengatakannya sambil mengulurkan tangannya yang putih mulus itu. Uang? Henry tertegun sesaat. Erika menganggukkan kepala sambil berkata, Benar. Dia tidak memedulikan apapun, kecuali uang. Kalau mau berteman dengannya, kita perlu biaya yang banyak. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ujar Henry dengan acuh tak acuh. Bagi keluarga Lowell, uang hanyalah sebuah susunan angka saja. Kalau bisa menukarkan seorang master dengan uang, bagi mereka itu adalah transaksi yang sangat sepadan. Tidak perlu banyak-banyak, 2 triliun saja. Ujar Erika dengan serius.
Bab 753. Kamu tidak berhak sombong. Henry sangat terkejut saat mendengar kata-kata Erika. Dia langsung menegur. Kamu sudah gila, ya? Tidak boleh. Meskipun keluarga Lowell tidak kekurangan uang, tapi dia malah langsung meminta 2 triliun. 2 triliun? Mau cari master apaan? Dengan uang sebesar itu, dia bahkan bisa mengundang master yang terkenal dari luar negeri. Sudah kubilang padamu kalau Leno benar-benar adalah master. Kamu jangan menyesal kalau tidak mendapatkannya ataupun diambil oleh keluarga lain nanti. Aku hanya mengatakan padamu dulu, daripada nanti kamu menyalahkan aku tidak melakukannya dengan baik. Ujar Erika dengan ketus. Penjelasannya sebenarnya cukup masuk akal. Henry mengerutkan alisnya melirik Erika sambil berkata, sebelumnya kamu bilang kalau dia sangat hebat. Jangan-jangan kamu hanya mau aku memperhatikannya, lalu mendapat uang jajan dariku. Ayah, bagaimana mungkin aku seperti itu? Intinya aku sudah bilang semuanya. Ayah pikirkan saja sendiri. Ujar Erika dengan ekspresi pura-pura marah. Henry tertegun sesaat, lalu memikirkan kata-kata Erika. Mereka bisa saja memilih untuk melepaskan master ini, tapi kalau master ini direkrut musuh mereka. Ini adalah ancaman besar bagi keluarga Lowell. Memikirkan hal ini, Henry merasa dia harus percaya dengan penilaian Erika. Meskipun sifat Erika sangat lugas, tapi dia juga sangat arogan. Tidak ada banyak orang yang bisa mendapat pengakuan Erika. Mungkin saja Leno ini memang berbeda dari yang lain. Mengeluarkan sejumlah besar uang untuk dipertaruhkan juga bukan masalah besar. Plak! Henry langsung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 buah kartu bank. Aku tidak akan memberikan 2 triliun. Di sini ada 600 miliar. Kata Henry sambil mengerutkan alisnya. Erika langsung memasukkan kartu bank ke dalam sakunya sambil berkata, aku coba pakai dulu. Henry langsung berdiri dan mau pergi. Dia sungguh kehabisan akal menghadapi Erika. Pembicaraan mereka tidak sampai 30 menit, tapi dia sudah diperas 600 miliar? Kamu memang pandai memeras uangku. Ujar Henry saat tiba di depan pintu. Aku memeras uang ayah dengan kemampuanku, bukan mencuri ataupun merebut. Jawab Erika. 600 miliar dalam sakunya membuatnya merasa sangat bahagia. Leno, oh Leno, bukankah sifatmu sangat sombong? Bukankah kamu menyukai uang? Kali ini aku akan menggunakan uang menamparmu. Menampar kesombonganmu hingga tunduk di depanku. Di kompleks Sea Garden. Sebuah laptop ditempatkan di depan Valentino, jari tangannya yang panjang tidak berhenti mengetik papan ketik. Hachi. Hidungnya tiba-tiba terasa gatal lalu bersin sekali. Valentino mengulurkan tangannya mengambil bingkai foto di samping yang berisi foto Angel. Pasti karena Angel merindukanku. Ujar Valentino dengan percaya diri, setelah itu dia lanjut fokus ke arah layar laptop. Selain mendapatkan informasi dari Danu, dia sendiri tetap saja mencari beberapa informasi agar dirinya lebih yakin. Mengenai Reese, selain sedang mengembangkan rencana bisnisnya, dia juga sudah menemukan beberapa cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Valentino berencana meluangkan waktu untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, Valentino akan menggunakan identitas Leno bersama dengan Reese memasuki golongan kelas atas kota Vero untuk mendapatkan lebih banyak koneksi. Namun, semua ini tidak bisa buru-buru, semuanya perlu proses. Di malam hari, Valentino menerima panggilan telepon dari Erika. Ikut aku keluar sebentar. Ujar Erika dengan terang-terangan dan nada yang memerintah. Kamu gila, ya? Jawab Valentino sambil mengerutkan alisnya.
Kenapa Erika ini malah menganggap dirinya seperti bawahannya? Lomba balapan mobil sudah selesai, mereka berdua juga tidak saling berutang lagi. Sebenarnya, saat Valentino mengantarkan Erika dan Vincent pulang ke rumah, Erika masih hutang 60 miliar padanya. Namun, Valentino tidak menagih lagi. Lagi pula hanya mengantarkan orang pulang saja, meminta 60 miliar memang tidak masuk akal. Erika berlagak seperti ini karena kesal, tapi Valentino tidak punya waktu untuk meladeninya. Leno, kamu cari mati. Beraninya kamu bilang aku gila. Dari ponsel terdengar suara teriakan Erika, seakan-akan tidak ada sisi anggun dari keluarga kaya. Namun, Valentino tidak akan tertipu. Menurutku kegilaanmu lumayan parah, jawab Valentino. Setelah itu, dia langsung mematikan teleponnya. Apa-apaan dia ini? Ujar Valentino. Dia lanjut memeriksa informasi di dalam laptop. Sebelum Erika sempat menjawabnya, dia langsung mendengar suara panggilan terputus. Awalnya Erika tertegun. Setelah itu dia langsung berteriak dengan kuat. Astaga! Beraninya dia mematikan teleponku. Selama ini, aku yang mematikan telepon orang dan tidak ada yang berani mematikan teleponku. Dasar Leno! Aku kesal sekali. Erika sangat marah. Dia mengambil ponselnya dan hendak melemparkannya ke lantai. Namun, setelah memikirkannya, Erika tidak melemparkan ponselnya. Haf, aku tidak marah. Marah hanyalah menggunakan kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri. Jadi, aku tidak boleh marah. Ujar Erika sambil menepuk dadanya dan menghela napas yang dalam. Beberapa saat kemudian, Erika menjadi tenang. Ini pertama kalinya dia dipermalukan oleh lawan jenis. Lebih tepatnya ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Leno ini benar-benar sangat sombong. Erika tidak menyangka di dunia ini ada orang yang lebih sombong dari dia. Tapi aku sombong karena aku punya kemampuan. Kalau kamu hanyalah pecundang. Ujar Erika dengan kesal. Tidak, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Aku harus mencarinya. Beberapa saat kemudian, Erika mengambil ponselnya dan menghubungi Valentino lagi. Setelah dipermalukan oleh Valentino, bagaimana mungkin dia duduk diam-diam saja? Bukankah ini sangat merugikan? Bukankah Leno sangat sombong? Hari ini aku harus memberitahu kamu kalau dirimu tidak berhak sombong di depanku. Erika dalam hati berpikir, tidak peduli bagaimanapun, dia harus berhasil menyuruh Valentino keluar. Berbicara dengannya lewat ponsel sangat tidak praktis. Karena meskipun dia sangat marah, dia juga tidak bisa memukul pria itu. Kesombongan Valentino berhasil memancing hasrat ingin menaklukkan dalam diri Erika. Leno, kamu tunggu saja. Aku akan menunjukkan padamu kesenjangan kita berdua. Aku pasti akan membuat kamu tunduk padaku. Erika mendengus dingin. Dia berencana memancing Valentino keluar dulu. Ponsel Valentino tidak berhenti berdering. Erika sudah menghubunginya 3 kali berturut-turut. Plak! Saat panggilan keempat, Valentino langsung mengerutkan alisnya dan berkata, Kamu benar-benar sudah gila. Hihi, iya, aku memang gila. Ayo keluar temani aku melakukan sesuatu. Ujar Erika dengan nada yang sopan. Namun, kali ini Valentino malah tercengang. Ini. Valentino tidak terbiasa dengan nada bicara Erika yang seperti ini. Bab 754, Kesenjangan. Kamu temani aku melakukan sesuatu. Aku akan tetap bayar sesuai upah. Boleh kan? Ujar Erika. Ada apa?
Tanya Valentino. Kali ini bukan bermain balap mobil, kita cuma keliling-keliling saja. Kamu tenang saja, aku akan tetap membayar upahnya. Aku masih hutang 60 miliar karena kamu mengantarku pulang sebelumnya. Lalu, tambahkan dengan malam ini, kamu beri sedikit diskon. Aku bayar kamu 100 miliar saja. Erika langsung mengatakan dengan sombong tanpa menunggu penolakan dari Valentino. Kini, Valentino tertegun. Dia juga sering bertemu dengan anak orang kaya. Ada banyak orang kaya yang suka menghamburkan uang dan dikatakan sombong karena kaya. Sementara itu, kalimat sombong karena uang tidak bisa menjuluki seorang Erika. Membayar 60 miliar untuk mencari seseorang untuk menemaninya jalan-jalan. Hal ini membuat Valentino kebingungan sebenarnya uang yang tidak berharga atau dirinya yang terlalu pelit. Bagaimana? Apa kamu sudah memutuskannya? Ujar Erika. Dia sangat yakin Valentino pasti akan menemaninya. Namun, sebelum dia merasa bangga terlalu lama, Valentino langsung melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Kamu benar-benar gila, ya? Ujar Valentino. Erika sangat marah, dia menghela napas yang dalam untuk menahan amarahnya, lalu bertanya. Aku mana gila? Menghabiskan 60 miliar untuk mencari orang menemanimu jalan-jalan? Kamu memang sangat gila. Ujar Valentino, dia langsung mematikan teleponnya. Sebelumnya, dia membantu Erika berpartisipasi dalam balapan mobil, dia memang harus mengambil upah itu. Namun, sekarang Erika tampak jelas sedang mencari masalah. Valentino tidak punya waktu untuk memedulikannya. Aku punya status yang sangat tinggi. Aku lihat kamu sangat hebat, jadi aku menyuruhmu menjaga keamananku. Kamu kira kamu pantas dengan harga segitu? Semua ini karena aku sangat berharga. Keamananku tentu saja tidak hanya 60 miliar. Erika mendengus dan kembali berlagak sombong. Setelah mendengar nada bicara Erika yang sombong, Valentino baru merasa lebih normal. Kamu minta aku jadi pengawalmu? Tanya Valentino. Benar. Hari ini kamu jadi pengawalku, aku akan membayarmu sebanyak 60 miliar. Ini tidak keterlaluan, kan? Jawab Erika. Baik. Valentino langsung mengiyakan setelah berpikir sesaat. Apa dayanya? Orang miskin terpaksa melakukan apapun. Valentino menggelengkan kepala dengan tanpa daya. Demi uang, dia terpaksa bersabar untuk sementara waktu. Valentino langsung bersiap-siap dan mengambil kunci mobil menuju tempat janjian mereka. Valentino tetap memakai topeng palsu itu. Sekarang, Valentino sudah sangat terbiasa dengan topeng ini. Dia merasa lebih nyaman saat memakai topeng ini. Di zona komersial distrik Heaven. Bangunan di sini sangat mewah, ada berbagai macam toko merek terkenal. Tentu saja kelas konsumennya juga sangat tinggi. Meskipun sudah jam 9 malam, tempat ini tetap saja sangat ramai. Tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Erika. Barusan Valentino tiba di tempat ini, dia langsung melihat mobil Ferrari milik Erika. Mobil super semewah ini memang sangat mencuri perhatian. Ada banyak anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang diam-diam mengambil foto. Melihat orang di sana lumayan banyak, dia tidak berjalan ke arah itu. Sementara itu, Erika seakan-akan sudah terbiasa dengan hal ini, jadi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Melihat Valentino sudah tiba, Erika langsung berjalan ke arahnya. Erika memakai jaket kulit mini, dipadukan dengan rok mini, legging warna kulit dan sepatu bot hitam panjang. Penampilannya yang sangat seksi dan elegan membuat mata semua orang bersinar terang. Rambut panjang yang acak dan kesombongan yang sangat tinggi membuat auranya terasa semakin dingin. Kenapa?
tidak pernah melihat wanita cantik seperti aku. Erika perlahan-lahan berjalan ke depan Valentino sambil meraba wajahnya. Melihat kondisi ini, semua pria di sekeliling langsung berteriak dalam hati. Dia sudah punya pasangan. Hal yang terpenting adalah pria di depan Erika ini terlalu sederhana. Kalau bilang dia orang kaya, cara berpakaiannya sangat sederhana dan memegang kunci mobil Santana. Bukankah ini sangat konyol? Dasar. Lagi-lagi wanita cantik jatuh ke tangan pria tidak berguna. Entah apa yang dipikirkan perempuan zaman sekarang. Sebenarnya apa yang diinginkan wanita itu? Aku tidak paham. Ferrari jatuh cinta pada Santana. Mendengar pembicaraan orang-orang, Erika menjadi semakin bangga. Memang inilah yang dia inginkan. Kalau tidak, untuk apa dia memilih bertemu di tempat yang ramai? Aku memang mau membuat kamu mengerti kesenjangan antara kita berdua, Leno. Kesenjangan ini terlihat sangat jelas, kecuali kamu yang tidak mengakuinya. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Erika tersenyum lebar. Sekali lagi dia dengan berani merentangkan tangannya menyentuh wajah Valentino. Valentino langsung menepis telapak tangan Erika sambil mengatakan dengan mengerutkan alisnya. Kamu sudah gila, ya. Melihat keadaan ini, semua pria di sekeliling sangat ingin menendang Valentino dan menggantikan posisinya untuk dielus Erika. Benar. Aku memang gila. Apa kamu punya obat gila? Ujar Erika dengan senang. Katakan saja, sebenarnya ada apa? Tanya Valentino sambil melihat sekilas orang di sekeliling. Lihatlah. Ada jarak di antara kita. Bukan aku yang bilang ini, tapi semua orang melihat dengan jelas. Lagi pula, kenapa kamu berpakaian begitu sederhana? Pantas saja kamu dihina oleh orang-orang. Ujar Erika dengan menghina. Valentino mengerutkan alisnya. Dia merasa sepertinya dirinya ditipu oleh Erika. Kenapa dia berpakaian begitu sederhana? Tentu saja karena identitasnya sekarang, jadi dia harus mencocokkan dengan pakaian yang sesuai. Sekarang Valentino memakai nama Leno, si anak yatim piatu. Tentu saja dia tidak boleh berpakaian terlalu bagus. Aku suka berpakaian begitu. Jawab Valentino dengan datar. Kemarin aku baru memberimu 200 miliaran. Apa kamu tidak bisa beli baju yang lebih bagus? Ujar Erika dengan suara yang sangat kuat. Sayangku, akhirnya aku paham. Ternyata pria ini bergantung pada wanita ini. Astaga! Apa aku tidak lebih tampan dari dia? Apa aku tidak lebih kekar? Kenapa hal baik ini tidak terjadi padaku? Astaga! Seorang pecundang masih berani begitu keterlaluan. Kini, semua orang di sekeliling penuh dengan amarah. Tatapan mereka terhadap Valentino seakan-akan mau menerkamnya. Kata-kata Erika berhasil memprovokasi orang-orang di sekitar. Semua orang merasa Leno adalah seorang pecundang. Hal yang lebih penting adalah Leno tidak bersyukur sama sekali. Wanita ini sudah memberikan ratusan miliaran, tapi dia tidak mengizinkan wajahnya disentuh. Kamu sudah puas bermain-main, kan? Ujar Valentino sambil mengerutkan alis, lalu membalikkan badannya. Dia akhirnya mengerti kalau Erika hanya ingin mempermalukannya. Meskipun Valentino tidak memedulikan pandangan orang sekitar, tapi dia tidak ingin membuat keributan bersama Erika di sini. Hei! Jangan pergi. Aku sudah salah. Aku beri kamu 100 miliar lagi, kamu temani aku beli baju, ya? Dalam sesaat, Erika bermain drama lagi. Dia mengulurkan tangannya menarik tangan Valentino dengan ekspresi sedih. Wajah yang sangat cantik itu menunjukkan ekspresi begitu menyedihkan membuat semua orang yang melihatnya merasa sangat kasihan.
Astaga, aku tidak tahan lagi. Hei, kamu! Berhenti! Bab 755 memberi pelajaran untukmu. Brengsek! Gadis itu sudah memohon seperti itu kepadamu. Kenapa kamu masih berpura-pura kaya? Jika dia masih berpura-pura kaya, habisi saja dia. Tiba-tiba sekumpulan pemuda yang kesal karena ketidakadilan ini langsung mengepung di satu sisi. Dilihat dari perawakan mereka, tampaknya jika Valentino berani melangkah lagi, mereka akan langsung turun tangan. Valentino berhenti dan melirik kerumunan orang itu dengan dingin. Saat Erika melihat kejadian ini, dia langsung menjulurkan lidahnya keluar. Melihat situasi yang semakin buruk, Erika buru-buru menarik tangan Valentino dan berlari-lari dengan rambutnya yang tergerai. Setelah berlari ratusan meter, Erika baru menghentikan langkahnya secara perlahan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Valentino memandang Erika dengan datar. Semua perkataanku itu benar, kan? Saat luput dari penglihatan orang-orang, Erika langsung kembali ke sikap arogannya. Setelah mengatakan itu, sebuah kartu bank langsung disodorkan ke tangan Valentino. Ambil ini. Ini 100 miliar bayaranmu sebagai pengawal malam ini. Erika menengadahkan wajahnya yang angkuh. Valentino mencengkram kartu bank tersebut sambil mengernyitkan dahi dan berkata, Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan kekanak-kanakan ini denganmu. Erika langsung mendengus dingin sambil tersenyum sinis dan berkata, Valentino, aku benar-benar tidak paham kenapa kamu masih bersikap angkuh. Kamu tidak punya uang dan koneksi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keangkuhan dan kepercayaan dirimu ini. Valentino memandang Erika dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Jangan menutup-nutupinya lagi di depanku. Walaupun kemampuan balapmu memang hebat, tapi kamu seharusnya yang paling tahu akan latar belakangmu, kan? Seluruh asetmu di kota Vero hanya mencakup sebuah rumah di kompleks Sea Garden dan sebuah mobil Volkswagen Sentena yang dimodifikasi, kan? Setelah mengatakan ini, nada bicara Erika menjadi semakin angkuh. Kamu menyelidikiku? Tanya Valentino sambil mengernyit. Hehe, diselidiki olehku adalah sebuah kehormatan untukmu. Erika tersenyum tipis. Saat ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia telah menyelidiki identitas Leno dengan jelas dan mengetahui semua rincian mengenai Leno. Jadi, dia benar-benar tidak paham mengapa Valentino bersikap begitu angkuh. Walaupun itu sikap angkuh bawaan sejak lahir, Leno tetap tidak memiliki apa-apa. Apakah dia belum terpukul oleh realita? Erika mengenal begitu banyak orang yang diakui berbakat sejak lahir, tapi sebagai orang biasa, bagaimana dia tidak terpukul realita? Karena kamu sudah tahu begitu banyak, untuk apa kamu memanggilku ke sini? Valentino merenung sejenak dan menjawab dengan datar. Tentu saja aku harus memanggilmu ke sini. Erika mendengus dingin dan berkata, Kamu sebelumnya berlaga di depanku. Apa aku harus membiarkannya begitu saja? Kuberitahu kamu, ya. Malam ini adalah kali terakhir kita bertemu dan kali terakhir aku mempekerjakanmu. Mulai sekarang, kita tidak berhutang pada satu sama lain lagi. Ambil 400 miliar ini dan enyahlah dari hadapanku, mengerti? Valentino mengembalikan kartu itu dan berkata, Mengerti? Aku kembalikan uangnya padamu. Valentino langsung menyodorkannya ke tangan Erika tanpa menunggu Erika menerimanya lagi, lalu langsung berbalik pergi. Berhenti! Teriak Erika dengan dingin. Suaranya yang lantang langsung menarik perhatian banyak orang. Valentino melirik ke sekeliling, menahan kejengkelannya dan menghentikan langkahnya.
Erika memandang sosok Valentino dan mendengus dingin lagi. Mengapa Leno masih begitu angkuh di saat seperti ini? Tidak ada orang lain yang bisa menunjukkan keangkuhan mereka di depanku. Kamu adalah orang pertama, jadi malam ini aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu memang seorang laki-laki, jangan kabur. Saat ini, Erika telah melupakan perkataan Henry. Apanya yang membangun hubungan baik dengan Leno? Saat ini, dia hanya ingin membuat Leno menyadari realita dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu mendorongku. Hal itu tidak ada gunanya bagiku. Valentino berbalik secara perlahan. Katakan saja, kamu berani atau tidak? Erika melambaikan tangannya. Setelah malam ini, kita tidak saling berutang pada satu sama lain lagi? Valentino memastikan satu kalimat. Valentino sekarang sadar bahwa dia dan Erika tidak bisa akur. Awalnya, Valentino berniat untuk berhubungan dengan keluarga Lowell melalui Erika. Namun, jika dilihat-lihat lagi sekarang, tampaknya cara ini tidak bisa dilakukan. Selama Erika tidak datang mencarinya untuk bermain permainan kekanak-kanakan, Valentino sudah cukup bersyukur. Benar. Malam ini, ikutlah denganku dan kita tidak akan berutang pada satu sama lain lagi. Setelah malam ini, jika aku menghubungimu lagi, kutuk aku jadi babi saja. Nada bicara Erika sangat serius. Baik. Valentino langsung menyetujui perkataan itu. Dia ingin melihat pelajaran apa yang akan diberikan oleh Erika. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Aku akan memberikan apa yang sudah kujanjikan. Erika mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan untuk melempar kartu bank pada Valentino, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Valentino terdiam sejenak, lalu mengikuti langkah Erika. Saat ini, keduanya sudah memasuki bagian dalam pusat perbelanjaan. Di kedua sisi jalan, berbagai toko bermerek internasional beroperasi secara normal. Tanpa mengatakan apapun, Erika langsung masuk ke toko bermerek internasional yang terkenal tersebut. Setelah memasuki toko itu, Erika melihat ke sekeliling dan langsung berjalan ke dalam. Setelah melihat berbagai pakaian wanita bermerek, Erika mengambil dan menyisihkan satu pakaian ke samping dengan wajah datar. Saat seorang pramuniaga melihat ini, dia langsung bergegas menghampiri mereka dan mengambil pakaian yang disisihkan oleh Erika. Dari riasan dan pakaian Erika, pramuniaga ini dapat melihat bahwa Erika berasal dari keluarga kaya. Dia adalah seorang pelanggan besar. Nona, itu adalah keluaran terbaru kami. Anda bisa ke sana untuk melihat-lihat sejenak. Ujar pramuniaga itu dengan sopan. Namun, Erika tidak memedulikan pramuniaga tersebut. Dia berjalan masuk dengan cepat ke dalam toko sembari melirik ke pakaian-pakaian lain. Wush! Sehelai pakaian dilepaskan dari gantungannya lagi, pramuniaga itu segera menangkapnya dan melirik label harganya. Ini? Pramuniaga itu tercengang. Kenapa Erika memilih pakaian yang paling murah? Semua pakaian ini ketinggalan zaman, murah dan merupakan stok lama. Semua pakaian ini tidak diinginkan orang dan telah diobralkan. Jadi, pramuniaga itu kebingungan. Kedua sepatu bot yang dipakai oleh Erika itu bernilai 6 digit, tapi dia justru keberatan untuk membeli pakaian. Namun, setidaknya pramuniaga itu tetap akan mendapatkan komisi dari penjualan kedua pakaian tersebut, lebih baik dari tidak ada sama sekali. Karena itu, pramuniaga tersebut tidak banyak berkata-kata. Tidak lama kemudian, Erika kembali melepaskan 7 hingga 8 pakaian dari gantungannya. Semua pakaian itu dipegang oleh pramuniaga tersebut. Ini, baik. Baik. Walaupun pakaian yang diambil Erika termasuk murah di toko tersebut, pramuniaga itu tetap senang.
Selama Erika membeli banyak, komisi yang dia dapatkan juga akan besar. Erika tidak punya waktu untuk memedulikan pemikiran pramuniaga tersebut. Dia lanjut memilih baju dengan santai. Memberi pelajaran yang kamu maksud itu melihatmu membeli pakaian. Bisik Valentino sambil mengikuti Erika dari belakang. Saat mendengar perkataan Valentino, Erika langsung berbalik dan tersenyum dengan penuh arti.